Ini Ayub diuji begini pasti karena ada dosa besar. Hartanya hilang, istri anaknya meninggal, tetap aja dia berzikir dan bersyukur. Sampai ulama bersisi pendapat, mana yang lebih baik? Orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Apakah standar kesabaran Nabi Ayub itu menjadi sebuah standar kesabaran bagi kita semua di zaman setelah itu, Ustaz? Kalau kita bandingkan ya sabar jelas saja. Beliau adalah Nabi, kita siapa? Manusia biasa gitu kan. Kita perlu perbaiki statement dulu. Sabar tuh ada batasnya. Ya, itu kan Sabar tuh nggak ada batasnya. Jadi jangan pernah bilang, oh sabar ada batasnya. Ada satu sistem yang mengontrol kita, Dok. Sistem itulah yang namanya takdir. Kita diatur sama sebuah sistem yang sebenarnya itu kebaikan buat kita. Tapi sebenarnya memang saya sampai sekarang masih nggak masuk di akal saya, Pak Ustadz. Karena kalau misalnya takdir itu memang nggak bisa diubah, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Mau saya rebahan pun, saya akan tetap seperti itu. Oke, saya sebelum jawab begini, Dok. Bedakan pertanyaan dokter berhubungan mau mencari informasi dan kebenaran dengan dimulai dengan ingin membangkang. Beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Mas Dimas Seto. Masya Allah. Ini saya ngefans dengan Mas Dimas Seto dan istrinya. Selama ini nonton di TV, akhirnya ketemu di sini. Alhamdulillah senang juga bisa ketemu dokter di sini. Panutan, keluarga panutan. Waduh, Masya Allah. Suami istri panutan. Hari ini Mas, kita kan ini acara download, acara untuk Ramadan nanti. Kita pengen belajar Islam. Mas, jadi tugas Mas Dimas di sini dan saya, pokoknya kita kasih pertanyaan sebaik-banyaknya dengan Pak Ustadz sampai Pak Ustadz nggak bisa jawab. Saya sudah punya nih pertanyaan pertama. Gitu. Habis ini Mas Dimas ya. Siap, senang sekali bisa Pak di Ustadz, sini juga. pertanyaan saya sulit sekali Pak Ustadz. Saya itu sudah mikir dari Jepang Pak Ustadz untuk pertanyaan ini Pak Ustadz. Kalau kita pakai sarung, itu boleh nggak pakai celana dalam Pak Ustadz? Baik, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya pikir pertanyaan sulitnya itu apa? Sebenarnya itu kan masalah boleh atau tidak boleh, kalau dalam agama ya, boleh saja. Karena masalahnya aurat tetap tertutup. Tetapi nanti kalau masalah ada orang menilai secara etika saja, atau mungkin secara keamanan mungkin lebih aman dari cuaca atau hal-hal yang lain, maka tentu saja lebih bagus dia menggunakan. Nah, seperti itulah. Oke, tapi kalau dipakai sholat, nggak pakai celana dalam, cuma pakai sarung aja boleh, Pak Ustadz? Boleh. Oh, boleh. Kan tertutup aurat. Susah kan pertanyaan saya? Iya, susah banget. Kalau susah biasanya saya nggak bisa jawab. Ini sarung yang saya pakai dan Pak Ustadz pakai hari ini. Kita pakai sarung mangga klesi. Dalam setiap helainya, sarung mangga klesi ini menyatukan keindahan motif kembang, kemewahan songket, dan ketegasan dobi. Menggunakan material yang premium berkualitas tinggi. Ini kelihatan banget ya premiumnya. Tebal, bagus, mahal banget. Dan sarung ini juga nyaman dikenakan untuk ibadah ataupun juga acara istimewa. Memang benar sih bisa dipakai untuk kondangan, memancarkan ketenangan dan juga keanggunan. Kalau mau order silakan ke official store resmi www.banggabersarung.com. Kita semua bangga bersarung mangga. Pak Ustadz, sebelum saya mulai, saya mau tepatin janji saya dulu. Akhirnya saya sudah hafal Al-Fatihah Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina sirotol mustaqim, Sirotol lazina an'amta alahim, Mahdubi alaihim walat zolim. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Nanti gini dok, supaya bisa lebih lancar, biasanya bisa dibantu dengan audio. Jadi Dr. Richard bisa buka di Google imam-imam Masjid Haram Mekah, pilih salah satunya aja. Pokoknya bacaan Al-Fatihah gitu ya, ditulis Imam Masjid Haram. Nah biasanya kan keluar tuh. Oke. Jadi Richard bisa dengar pelan-pelan bacaan mereka, itu akan insya Allah bisa lebih lancar. Sejujurnya bisa lebih lancar Pak Ustadz. Ini kemarin lancar Pak Ustadz, depan Pak Ustadz doang gini. Mendadak langsung. Iya langsung ngeblank gue. Akhirnya kita mau belajar tentang Nabi Ayub, Pak Ustadz. Mas Dimas pernah dengar Nabi Ayub nggak? Alhamdulillah, pernah dengar. Kalau Islam itu wajib hafal nggak sih semua Nabi? Seharusnya sih hafal. Kenyataannya? Seharusnya. Banyak juga yang enggak. Harusnya bagaimana Pak Ustadz? Harusnya kita hafal semuanya.
Di awal episode kita pernah saya jelaskan kalau mau cari true historinya manusia itu dari nabi-nabi. Sehingga kita nggak perlu nyari-nyari lagi kisah-kisah kosong yang sebenarnya dikarang-karang, gitu kan? Dibuatlah skenario kehidupan seperti dan gitu misalnya. Jadi kalau mau memang dari nabi-nabi itu, mereka lah pimpinan-pimpinan para manusia. Sehingga kalau mau tahu betul-betul cerita kita ini manusia ini harus ke kehidupan mereka. Jadi dari sini sebenarnya beranjak, mau nggak mau manusia itu kalau mau tahu tentang diri dia belajar dari para nabi-nabi. Kalau secara hukum agama sih memang ditekankan. Karena mempelajari 25 nabi dan rasul yang disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran itu adalah bagian daripada rukun iman kita. Oke. Mas Dimas, aku kan sudah dengerin Pak Ustadz ini sudah beberapa episode ya tentang nabi ya. Tapi nabi yang diceritakan Pak Ustadz ini kan adalah nabi yang pada zaman dulu itu luar biasa, cerdas, pintar, tawakal. Pak Ustadz, saya jadi punya gambaran pada waktu saya di pesawat di Jepang, saya merenung, apakah gambaran saya ini benar atau tidak? Bahwa dulu itu manusia atau nabi itu, manusia pada zaman dulu, itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Lama-kelamaan kita yang makin bodoh, tapi kan teknologi makin tinggi, Pak Ustadz. Kesannya kalau dari cerita Pak Ustadz itu adalah dulu orangnya pintar, cerdas, bahkan orangnya hebat, bahkan bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi gitu ya. Tapi kok lama-lama sekarang makin kelihatan makin bodoh. Tapi kalau kita ngelihat di sudut pandang sekarang, tahun berlalunya waktu, kita ngelihat kayak manusia itu makin pintar loh, teknologi makin maju. Bahkan kita bisa terbang, kita bisa teleponan, kita bisa... Teknologi itu luar biasa sekali Pak Ustadz. Nah ini kan bertolak belakang Pak Ustadz. Bodohnya sih dia apa dulu dok? Kalau yang dokter kasih batasan bodoh itu tidak paham agama, iya. Karena makin maju teknologi yang tidak menggunakan untuk memahami agama, ya jadi bodoh, otomatis. Karena teknologi tidak akan bermanfaat buat dia. Tetapi kalau dia serasikan dengan ilmu agama, maka pasti akan lebih bagus. Makanya orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan wahyu, dengan Nabi. Kalau kita sekarang sudah Nabi Muhammad SAW, karena penutupan Nabi dan Rasul. Kita ikutin syariat beliau, tata cara makan, minum, bergaul, bekerja, dan segala macam. Itu sudah diajarin dalam syariat beliau. Kita hubungkan dengan, korelasikan dengan teknologi, maka pasti akan sempurna. Mungkin yang dokter masukkan tadi, orang kok kenapa makin bodoh? Bodohnya di sisi agama, pemahaman agamanya saja. Mungkin mereka maju dari sisi teknologi, tapi mereka bodoh di agama. Sebagai contoh begini, saya sebutkan nama negara bukan karena mengucilkan, bukan menjelekannya, tetapi siapa yang tidak kenal Jepang dengan teknologinya yang maju. Bahkan bisa dikatakan mungkin nomor 1 di beberapa sisi dari sisi teknologi. Tapi di sana para ilmuwannya menyembah matahari. Bahkan mereka menganggap kaisarnya anak dewa matahari, kan gitu. Nah sementara matahari itu bukan Tuhan. Sehingga teknologi tidak bermanfaat. Bahkan berulang kali, bahkan hampir setiap tahun Allah datangkan gempa, bencana ke Jepang. Saya lihat beberapa cuplikan, didatangkanlah ilmuwan-ilmuwan yang sangat pintar, lalu mereka membuat bangunan yang anti gempa. Dibuatlah building yang begitu canggih, begitu bagus, dan mereka jamin, ini dengan teknologi sekarang, dengan teori-teori yang mereka ketahui secara arsitektur, ini tidak akan hancur dengan gempa. Baru selesai mereka buat, terjadi gempa dan rubuh. Allah perlihatkan pada mereka. Berarti menandakan memang teknologi tidak cukup sendirian. Dia harus bisa digunakan justru untuk lebih mengenal Allah. Andai saja di masa sekarang ini ada orang yang mempertemukan atau korelasikan antara teknologi yang ada dengan wahyu, ilmu agama, pasti akan jauh lebih sempurna. Lebih baik lagi daripada orang-orang sebelum kita. Dulu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, guru-guru ulama-ulama kaum muslimin dulu, mereka kalau mau belajar hadis, sebuah hadis saja, penyampaian Nabi Muhammad itu kadang-kadang mereka harus jalan sebulan menunggangi kuda atau keledai. Karena tidak ada komunikasi kayak kita sekarang. Tapi sekarang kita bisa di handphone kita, di atas ranjang pun tinggal buka, baca. Buku apa saja kita ingin baca, bisa. Informasi apa yang kita mau, bisa. Cuma tinggal kita pilih mana positif, mana negatif. Makanya saya sering bahasakan ke jamaah-jamaah kami di pengajian, handphone kita ini sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Di masa dulu orang susah sekali. Terlalu banyak di masa kita sekarang yang Allah mudahkan, yang harusnya itu menjadi sebuah alat yang sangat memudahkan kita memahami agama lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang-orang dulu. Contoh, handphone sekarang, kan gitu. Contoh yang lain misalnya, di masa dulu, orang itu kalau mau nyumbang sedekah ya, mereka harus keluar. Dan sulit karena bawanya emas dan perak.
Sehingga sangat terancam oleh perampok dengan untuk jalan. Susah mereka. Cari mana lembaga yang mau nerima. Belum ada lembaga di zaman itu. Mereka harus datang ke rumah orang-orang miskin. Sekarang di handphone kita, di atas ranjang kita bisa transfer. Bahkan ke seluruh dunia. Tinggal cari yayasan sosial, kita tinggal transfer. Begitu gampangnya. Masa dulu orang itu sulit sekali kalau mau buat air panas. Untuk buat kopi atau teh supaya mungkin dia bisa lebih nyaman sambil belajar atau memenuhi kebutuhan dahaganya. Tapi sekarang sudah ada dispenser dengan begitu mudahnya. Contoh misalnya gitu kan. Zaman dulu orang kalau mau membayar utang atau meminjam uang, ya tidak ada istilah transfer. Mereka harus pergi. Saya misalnya ke tempatnya Mas Dimas untuk utang. Nanti untuk mengembalikan pun saya harus ke rumahnya lagi atau mengutus orang. Sekarang dengan mesin ATM, dengan mobil banking, luar biasa gitu mudahnya. Dan terlalu banyak hal-hal yang di masa sekarang itu luar biasa kemudahannya. Oke. Masa dulu orang duduk yang bisa menikmati udara dingin, itu pun dikipas pakai bulu hewan, itu hanya raja-raja. Kaisar-kaisar. Mereka gak ada, itu sudah dianggap paling, orang mungkin banyak cemburu dengan melihat ada dayang-dayang yang mengipasnya. Sekarang orang duduk dengan AC. Sekian banyak lah mungkin kalau kita rincikan di zaman kita sekarang ini, teknologi yang harusnya itu bisa lebih memudahkan kita dibandingkan orang dulu, menghemat banyak waktu, efisiensi waktu, energi, untuk bisa lebih mengenal Allah. Dan akhirnya secara otomatis kita bisa lebih banyak pahalanya. Otomatis misalnya transfer itu, dengan mobil banking sekarang kita bisa transfer langsung ke 10, 20, 30 yayasan sosial. Di masa dulu orang harus jalan kaki ke 30 yayasan sosial masing-masing, kan lebih mengefisiensi waktu dan segala macam. Jadi sebenarnya lingkup kebodohan sini tanda kutip di mana? Di pemahaman agamanya. Oh, di pemahaman agamanya. Berarti orang zaman dulu pemahaman agamanya lebih bagus daripada zaman sekarang. Sebenarnya ada juga orang yang tidak paham agama, gitu kan. Tapi tadi Dr. Richard kan coba hubungkan ini dengan kehidupan masa nabi-nabi dulu kan. Karena ada nabi yang memandu mereka. Di masa kita sekarang juga banyak ulama dan dai. Tampilnya mereka di media, ragamnya model ceramah, ragamnya metode yang digunakan, retorik yang digunakan, semuanya harusnya bisa menjadi bahan yang bisa difahami oleh orang-orang. Oke. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kita dengerin dulu cerita tentang Nabi Ayub. Bagaimana, Pak Ustadz? Oke, Nabi Ayub ini alaihissalatu wassalam adalah Nabi yang sangat terpuji, ya, karena dijadikan contoh dan tauladan di syukur dan sabarnya. Dua hal itu. Nabi Ayub ini bisa kita katakan raja di masyarakatnya. Beliau seorang pemimpin, selain Nabi, orang kaya raya, tampan, istrinya cantik, anaknya itu ada 12 orang laki-laki, semuanya sempurna. Orang terkaya di negeri itu. Terbanyak gembalaan domba, sapi, unta, kemudian punya perkebunan yang luar biasa. Dan orangnya uniknya, makin melimpah rezeki Allah, makin bersyukur. Dan Nabi Ayub itu punya ciri khas, gak pernah berhenti lidahnya berzikir. Oke. Lagi apa saja, lagi jalan, lagi duduk, berzikir aja terus. Akhirnya iblis dalam satu riwayat datang. Mengatakan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk mengganggu hambamu yang satu ini. Kan sebelum kita jauh membahas ini, ada istilah dalam agama Islam itu, mukhlis dan mukhlas. Pernah dengar gak? Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, kalau mukhlas itu orang yang diselamatkan. Makanya salah satu doa yang perlu kita baca kepada Allah adalah, ya Allah jadikan hambamu ini yang mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu maksudnya dia selalu ikhlas tulus dalam mengerjakan ibadah supaya diterima. Mukhlas itu yang Allah selamatkan. Memang setiap kali dia mau melanggar, Allah tahan dia, Allah selamatkan. Makanya nabi-nabi itu Allah mengatakan, Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dia adalah hamba-hamba kami yang mukhlas, yang kami selamatkan. Jadi para nabi-nabi itu, dia seperti kita manusia biasa. Ada gejolak juga mungkin mau melakukan pelanggaran, tapi Allah selamatkan. Tapi bisa juga kita termasuk hamba-hamba ini. Nah di antaranya Nabi Ayub alaihissalam. Makanya iblis bilang sama Allah, ya Allah izinkan saya menggoda hambamu yang mukhlas ini. Yang engkau amankan. Saya ingin menguji imannya. Allah mengatakan, baik silahkan. Kalau begitu ya Allah, saya nggak bisa menguji dia di ibadahnya. Orang ini ibadahnya terlalu kuat. Saya ingin menguji dia di hal yang lain.
yang nanti akan mengganggu ibadahnya. Dan saya jamin dia akan mengalihkan nanti ibadahnya dari engkau ya Allah kepada aku. Nah seperti itu. Maka Allah izinkan. Yang pertama, iblis melakukan satu perbuatan luar biasa. Dia membinasakan semua hartanya Nabi Ayub alaihissalam. Iya. Jadi dalam satu hari itu iblis diizinkan Allah mendatangkan hama yang membuat semua hewan ternak Nabi Ayub ribuan mati. Seketika. Kemudian habis semuanya. Kemudian perkebunannya pun dibakar oleh iblis hingga habis semuanya. Pak Ustaz, saya potong sedikit ya. Ini iblis minta izin dengan Allah. Dan Allah mengizinkan. Ya, untuk menguji. Untuk menguji. Tentu masalah keberhasilan itu Allah karena membukakan bagi dia pintu. Sebagaimana gini, dokter misalnya digoda iblis antara berzina dengan tidak berzina. Nanti kan kalau digoda, tergantung dokter nanti menerima atau tidak. Tapi di saat Allah mengizinkan syaitan itu untuk menggoda kita, berarti kan dia ada peluang untuk membisikkan. Oke. Ya. Berarti setan juga kalau misalnya melakukan kejahatan itu atas izin Allah juga ya? Semua iya, tetapi Allah sudah tahu orang ini memang akan memilih perbuatan itu. Iblis itu kan pada saat kita pernah bahas di Nabi Adam. Dia pada saat tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang goda dia? Sementara kita tahu selama ini yang menggoda manusia adalah iblis. Itu adalah dorongan dalam diri dia sendiri. Karena dalam jiwa manusia itu ada potensi berbuat baik, ada potensi berbuat buruk. Allah ciptakan ini agar kita diuji. Siapa yang mau ikuti bisikan baik, dorongan baik, siapa yang mau ikuti bisikan buruk. Nah seperti itu. Baik, jadi ringkas cerita sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam ini digodalah. Iblis berharap dengan hilangnya hartanya, dia pasti akan berhenti berzikir kepada Allah. Yang uniknya, iblis kaget menemukan justru Nabi Ayub mengucapkan kata-kata, ya Allah, sesungguhnya ini adalah bagian dari ujianmu, maka aku selalu menerima apapun yang kau berikan. Nikmatkah atau ujiankah? Dan tidak mengeluh satu kata pun. Iblis lalu mendatangkan ujian yang berbeda. Lalu anak-anak Nabi Ayub ini 12 orang sedang duduk di satu ruangan. Kebetulan Nabi Ayub punya 2 orang istri. Istri yang pertama yang duduk sama 12 anak laki-laki itu. Lagi makan, oleh iblis dirubuhin bangunannya. Karena dia dapat izin dari Allah nih gini. Dia rubuhin, meninggal semuanya. Jadi kebetulan yang tinggal sekarang Nabi Ayub sama istri yang keduanya. Oke. Yang kebetulan lagi di luar bangunan itu. Nabi Ayub pulang, meninggal semuanya. Nabi Ayub kubur mereka tanpa satu kata-kata keluhan pun. Dia cuma mengatakan Alhamdulillah atas ujianmu, sebagaimana Alhamdulillah atas nikmatmu. Udah, terus dia berzikir kepada Allah. Iblis kaget, belum ada orang yang seperti ini. Maka Nabi Ayub pun diuji lagi. Iblis datang lagi dengan menguji mendatangkan penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Di kulit Nabi Ayub itu muncul seperti bisul. Sebagian ahli tafsir mengatakan inilah penyakit cacar pertama gitu. Ya, karena muncul seperti cacar. Ya. Tapi di saat itu orang masih belum tahu dan umumnya orang tahu ini menular. Nah udah, akhirnya semua masyarakat meninggalkan dia. Dan badannya pun mengecil. Tubuhnya yang tadinya tampan, kekar, semuanya jadi rusak. Jadi kurus, jadi sakit. Iblis berpikir inilah senjata yang terbaik untuk mengalahkan. Sudah hilang hartanya, hilang anak dan satu istrinya. Dia pun sakit. Ternyata Nabi Ayub masih mengatakan Alhamdulillah atas ujianmu ini. Tidak ada keluhan. Setelah itu ditinggallah oleh semua orang. Tinggal Nabi Ayub sama istrinya ini. Dan istrinya ini sebagian riwayat ada yang menyebutkan bernama Rahma. Si ibu Rahma ini menemani terus. Bersama-sama dengan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Sampai belasan tahun. Nabi Ayub tidak pernah sama sekali berkeluh kesah. Tapi untuk hidup mereka butuh. Maka istri Nabi Ayub kerja dengan masyarakat. Ya. Setelah dengan menutup wajahnya sehingga orang tidak tahu, lalu dari situ dia bawa pulang makanan buat dia sama Nabi Ayub. Begitulah ujian. Tapi mereka tetap laluin. Sampai satu waktu ketahuan oleh sebagian orang, oh ini istri Nabi Ayub. Nabi Ayub itu penyakitan, nanti takut menular. Jadi mereka mulai menolak. Sudah kehabisan bekal, maka istri Nabi Ayub akhirnya mengambil keputusan untuk menjual rambutnya. Kebetulan dia punya rambut yang panjang. Kemudian di pasar itu ada dijual tali yang dipakai untuk jadi kekangan, yang dirajut untuk perlengkapan-perlengkapan tas dan segala macam. Maka istri Nabi Ayub mencukur rambutnya, kemudian dia menjualnya. Laku, dipakailah makan.
Terus masih hanya habis, dijual lagi sisa rambut yang ada karena dihabisin semua rambutnya. Setelah selesai, Nabi Ayub akhirnya tidak tanya juga dari mana karena dia bekerja sama masyarakat kan. Setelah habis betul-betul bekal, Nabi Ayub baru bertanya, hari ini tidak ada bekal makanan? Tidak ada. Apa yang kamu lakukan selama ini? Nabi Ayub tanya, dia mengatakan, yang terakhir setelah saya bekerja di rumah orang dan sudah ditolak karena dianggap engkau berpenyakitan, wahai Nabiullah, akhirnya saya menjual rambut saya. Nabi Ayub marah pada saat itu. Dalam satu riwayat, kenapa kau memotong rambutmu? Itu rasa cemburu seorang suami. Maksudnya, untuk apa? Kita mati kelaparan pun gak ada masalah. Itu ujian dari Allah. Dan kalau orang mati pun kena kelaparan itu karena ajal, sudah datang waktunya. Itu sebuah riwayat. Riwayat yang lain, waktu Iblis melihat sudah tidak bisa lagi menggoda Ayub. Gak ada lagi solusi goda Ayub. Hartanya habis, anaknya habis. Dia pun penyakitan, orang semua meninggalkan. Betul-betul dari seorang raja dan yang berkuasa menjadi orang yang melata dan tidak ada yang orang butuh lagi. Orang semua takut karena penyakit menularnya. Maka dia kehabisan akal. Gimana caranya menggoda? Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwasanya iblis memanggil semua prajurit-prajuritnya. Ini pertemuan akbar iblis gitu ya. Ya. Jadi dia memanggil semua dari seluruh dunia, datanglah semuanya. Setan-setan. Meeting di pusat ya? Iya. Jadi dipanggil semuanya, undang, datang. Lalu mereka ada yang mengatakan, ada apa dengan engkau hai iblis? Kami belum pernah menemukan engkau memanggil kami semuanya begini. Dan belum pernah kami melihat kamu sesedih ini. Dia bilang, satu-satunya hamba Allah yang saya tidak bisa goda. Nabi Adam aja sempat tergoda. Ini anak cucunya nggak bisa tergoda. Saya udah habisin hartanya. Saya udah bunuh anak-anaknya. Saya sudah kasih penyakit di tubuhnya. Tetap aja dia berzikir dan bersyukur. Malah sekarang dia dapat pahala doa. Dua ini. Dia sudah bersyukur, dia sabar lagi. Ini dua-duanya pahalanya besar gitu. Sampai ulama bersisi pendapat, mana yang lebih baik? Orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Ini karena besarnya pahala, syukur dan sabar gitu. Akhirnya mereka mengatakan, ada satu pengikutnya iblis mengatakan, bagaimana dulu waktu Anda menggoda Adam? Bagaimana waktu kamu goda Adam dulu? Supaya dia mau makan buah dan melanggar. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan, Nabi Adam itu waktu pertama dibisikin iblis untuk makan buah, dia nggak mau. Tapi dia jadi tergoda, kenapa? Karena Hawa, istrinya, yang dibisikin iblis dengan bisikan, kalau kamu makan buah ini Hawa dan Adam, kau akan kekal di surga, gak keluar lagi selamanya. Maka Hawa membisikkan Adam, akhirnya mereka makan buah. Berarti pokoknya dari mana? Dari istrinya. Dibujuk dari istri. Dibujuk dari istrinya. Nah ini juga banyak terjadi nih. Suami kadang-kadang tergoda karena istrinya yang bijuk kan. Sekarang anaknya dilamar, dia nggak mau, tapi istrinya yang diberikan oleh calon anak mantu hadiah, dia yang bisikin suaminya untuk terima. Ini contoh saja. Tapi ala kulli hal, akhirnya digodalah istrinya Nabi Ayub yang selama ini sabar kan. Tapi iblis kan tidak nampak. Dia cuma bisikin, diingatkanlah kenangan-kenangan pada saat dia masih kaya. Kenangan-kenangan dia mau beli apa saja ada dulu. Masyarakat menghormati dia. Anak-anaknya laki-laki, 12 orang semuanya segar-segar. Semuanya mati seketika. Diingatkan untuk suaminya masih tampan dan segala macam. Artinya, kenapa kamu nggak mengeluh dalam masalah ini? Paling tidak, keluhannya sederhana. Pergilah kepada Nabi Ayub, bilang sama suamimu supaya dia berdoa kepada Allah, diangkat ujian ini. Maka pada saat itu keluarlah dari lisannya istrinya Ayub perkataan ini. Dia bilang, wahai Nabiullah, Allah telah menguji kita, tapi engkau seorang nabi. Kenapa engkau tidak minta agar ujian ini diangkat? Lalu Nabi Ayub marah pada saat Nabi Ayub mengatakan, telah datang kepadamu iblis si penggoda. Sekian tahun kamu bersabar, sekarang kau datang mengeluh tentang masalah ini. Saya mau tanya, berapa tahun kita dulu nikmat? Istri Nabi Ayub rupanya hitung nih. Oh sekian tahun kita nikmat. Baik, berapa tahun kita diuji sekarang? Ternyata belum balance tahunnya. Antara nikmat dulu sama ujian. Maka dia sebutkan, kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Kalau Allah sembuhin saya dan saya yakin saya akan sembuh, akan kembali lebih sehat dari sebelumnya karena ini hanya ujian, maka saya akan hukum kamu dengan 100 cambukan. Karena kau telah mengikuti bisikan iblis. Waktu itu Nabi Ayub bersumpah begitu. Ringkas cerita, istri Nabi Ayub akhirnya jalan, meninggalkan lokasi itu dulu.
Subhanallah di waktu itu ada 2 orang dari kenalan Nabi Ayub, masih di sebelah beberapa disebutkan masih sepupunya. Mereka berdua lewat di tempat Nabi sambil berkata begini, ini Ayub diuji begini pasti kan ada dosa besar. Pasti ada sesuatu yang besar yang dia lakukan, gak mungkin tidak. Maka Nabi Ayub merasa inilah yang paling berat bagi dia. Hartanya hilang, istri anaknya meninggal, badannya sakit nggak sih, nggak ada masalah. Tapi kalau dibilang dia maksiat kepada Allah, ini dia berat terima karena dia nggak pernah buat dosa. Maka dia bilang, saya demi Allah nggak pernah berbuat dosa. Yang saya anggap saya pernah buat pelanggaran cuma satu. Saya pernah masuk ke pasar dan saya temukan ada 2 orang bertikai. Yang satu bilang demi Allah sudah bayar, yang satu bilang demi Allah belum bayar. Lalu masing-masing merasa benar. Untuk menebus supaya jangan Allah hukum yang salah. Karena pasti ada yang benar, ada yang salah. Maka Nabi Ayub bilang, saya pulang ke rumah, mengambil harta saya, kemudian saya sedekah. Niat untuk menebus siapapun di antara mereka yang bohong. Itu yang Nabi Ayub anggap pelanggaran. Karena menutupi kesalahan orang lain, tapi demi kebaikan. Maka Nabi Ayub berdoa sama Allah pada saat itu, ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengujiku, aku berharap agar Engkau mengasihaniku. Nabi Ayub tidak bilang, ya Allah, aku telah bersabar nih sekian lama, tolong sekarang. Tidak, Nabi Ayub mengatakan. Dalam Al-Quran digambarkan itu luar biasa kata-katanya. Kalau anni kad massani yadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah ditimpa ujian ini, tapi Engkau zat yang maha pengasih. Apa maknanya? Kalau Engkau mau aku tetap diuji begini, aku terima. Engkau mau berikan aku keluar jalan keluar, aku terima. Engkau zat yang maha pengasih. Dia nggak nuntut. Maka pada saat itu pun Allah memerintahkan Jibril datang menyampaikan pesan, hai Ayub, Tuhanmu telah mendengar doamu, maka sentakkan kakimu di bumi. Akan keluar sumber mata air. Nabi Ayub pun menyentakkan kakinya di bumi, keluarlah sumber mata air. Sumber mata air ini digunakan untuk menggosok badannya, mandi, sehingga hilang semua penyakitnya. Dan dia kembali lebih mudah dari puluhan tahun yang lalu. Sebelum sakit ya Ustaz? Sebelum sakit. Dia kembali jauh lebih mudah, jauh lebih sehat. Jadi kan semua uban keluar berubah menjadi putih, jadi hitam. Jadi intinya dia kembali mudah sekali. Kemudian sehat semuanya. Dia lagi di posisi itu. Kemudian Allah perintahkan dia untuk menjalankan sumpahmu menghukum istrimu. Jangan kamu pecut dia 100 kali. Tapi ambillah rumput. Kumpulkan rumput-rumput sampai 100 lembar. Tepuk dia sekali. Supaya menjalankan sumpahmu. Karena wanita ini sebenarnya wanita yang baik. Ya, sudah selesai. Waktu itu Nabi Ayub mengatakan, kalau gitu ya Allah, berikan aku tambahan karuniamu. Karena sekarang tidak ada harta. Mau hidup dari mana nih? Maka Allah datangkan pada saat itu belalang. Mendekat kepada Nabi Ayub, mengumpul banyak sekali, lalu kemudian jatuh ke tumpukan beliau berubah jadi emas. Nah pada saat itu Nabi Ayub akhirnya sehat kembali. Istrinya yang tadinya pergi kembali ke situ. Kemudian dia lihat di sisinya, kok tadinya tempat ini tidak begitu rimbun, sekarang rimbun, pohon-pohon pada berbunga. Terus di situ ada laki-laki tampan banget. Gitu. Lalu dia mengatakan, wahai Fulan, kata istrinya, kamu lihat gak tadi ada kakek tua di sini yang sakit, yang begini dan begitu. Dan waktu dia muda mirip sekali dengan kamu. Maka Nabi Ayub mengatakan, itu adalah aku. Allah telah mengembalikan semuanya padaku. Dan pastikan Allah pun akan memberikan padamu. Maka istri Nabi Ayub rambutnya tumbuh menjadi hitam dan kemudian kulitnya juga menjadi sehat kembali. Dan mereka berdua menjadi manusia tertampan dan tercantik di masa itu. Lalu Allah mengatakan, wa atainahum wa mithlahum ma'ah, dan kami memberikan kepada mereka sesuatu yang dilipat gandakan dari sebelumnya. Maksudnya keturunannya 12 yang meninggal, Allah buat istrinya hamil, diberikan keturunan 2 kali lipat. Kemudian hartanya Allah kasih 2 kali lipat. Dibalikan lagi. Semuanya dibalikan kembali. Masya Allah. Ya. Ustaz, tadi dokter udah nanya, sekarang giliran aku yang tanya nih. Memang kan Nabi Ayub itu contoh sebuah kesabaran ya Ustaz ya. Yang kadang memang kan sambil Ustaz tadi jelaskan, istri beliau meminta beliau berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Beliau pun tidak mau gitu, karena beliau menganggap ya nikmatnya terlalu banyak gitu ya, sudah dialami. Nah,
apakah standar kesabaran Nabi Ayub itu menjadi sebuah standar kesabaran bagi kita semua di zaman setelah itu, Ustadz. Sedangkan kan kalau kita bandingkan ya sabar jelas saja. Beliau adalah Nabi, kita siapa? Manusia biasa gitu kan. Dari sisi itu aja sudah berbeda. Gimana kita menyikapi sebuah kesabaran supaya kita minimal bisa menerima sebuah ujian itu. Ya mungkin kalau bilang dekat mungkin jauh banget dibandingkan Nabi, tapi minimal kita arahnya ke sana, Ustaz, untuk menerima segala ujian yang Iya, diberikan. jadi kita perlu perbaiki statement dulu. Sabar tuh ada batasnya. Ya itu kan Sabar tuh nggak ada batasnya. Jadi jangan pernah bilang, oh sabar ada batasnya. Kamu jangan ganggu saya terus loh, saya nanti sabarnya habis. Nah itu semua bahasa itu tidak ada. Karena memang sabar tuh nggak pakai batas. Tapi sesuatu yang ada startnya, ada finishnya. Gitu. Semua ujian yang datang, itu pasti akan ada finishnya. Nggak ada sesuatu yang tidak berakhir. Sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, semua Allah ciptakan bermula dari kecil lalu membesar, kecuali ujian. Dia diciptakan besar, lalu dia mengecil. Selalu ujian itu hanya berat di hari-hari awalnya. Setelahnya akan jadi kecil dia. Itu dulu yang pertama. Jadi jangan sampai kita menganggap, oh sabarnya ada batasnya. Berarti kita mengatakan, kalau gitu ya Allah pahalamu cukup sampai sini aja. Karena saya sudah tidak bisa sabar lagi. Nah gitu ya. Sementara pasti setiap kesulitan ada, saya bilang tadi ada start, ada finishnya. Allah ulangi 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah ulangi lagi. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Itu pasti. Gak mungkin sama sekali tidak ada yang selesai. Berapa kali kita rasakan lapar setiap hari? Kita misalnya lapar nih. Oh pengen makan. Anggaplah kita mungkin 1 hari pernah melewatin masalah lapar banget. Berapa lama kita lapar? Paling setengah jam. Kita sudah muncul ide untuk mencari makanan dan segala macam kelola, kemudian kita kunyah dan hilang. Dan setelah kita diuji setengah jam lapar, berapa lama kita kenyang? Kita bisa kenyang setelahnya 5-6 jam, 7-8 jam. Bahkan mungkin sekali makan bisa seharian kita nggak lapar. Berarti ujian itu cuma datang memang sedikit dan nikmatnya terlalu besar sesudahnya. Oke. Pasti begitu. Ya. Nah ini poin yang harus kita pahami dulu. Yang kedua, memang nabi-nabi ini diutus untuk suri tauladan. Kita nggak bisa bilang, dia kan nabi. Nabi juga manusia biasa kayak kita. Kita harusnya belajar dari mereka. Mau sempurna dari mereka. Sekarang kalau bukan dari nabi-nabi, dari siapa kita akan belajar? Karena memang tadi saya bilang, true historinya manusia, dan bahkan kesempurnaan mereka itu dari nabi-nabi. Ingat Dr. Richard, kita pernah singgung waktu Nabi Adam. Banyak kan orang menggambarkan manusia purbakala. Tidak pakai baju, gitu kan. Masih pakai pentungan. Padahal kalau kita lihat ayat Al-Quran menggambarkan Nabi Adam, ini manusia yang paling tampan, paling sempurna, paling pintar Nabi Adam. Jadi manusia itu turun di muka bumi ini bukan bodoh. Semua sudah diajarkan. Sampai ulama mengatakan kalau Nabi Adam dihidupkan lagi di masa sekarang, dia tidak kerepotan untuk keliling melihat anak cucunya dan menggunakan semua bahasa. Karena semua bahasa diajarkan. Allah bilang, wa'allama Adam al-asma'a kullah. Allah mengajarkan Nabi Adam segala satunya. Jadi kita kalau kembali kepada histori manusia, kita akan dapat jawaban yang sebenarnya. Kita nggak perlu lagi menerka-nerka, oh dulu manusia itu pakai baju apa sih? Oh pakai pentungan ini, oh pakai ini, pakai itu, dan sebagainya. Tentu ada manusia mungkin yang sedikit keterbelakangan di beberapa wilayah. Tapi bukan itu rujukannya. Rujukannya para nabi-nabi. Para nabi-nabi ini aja. Kalau kita bicara Nabi Sulaiman misalnya, diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Istananya terbuat lantainya dari kaca sampai Ratu Balkis beriman gara-gara kejadian tersebut. Dia bisa perintahkan jin, dia bisa bicara dengan bahasa hewan-hewan. Ini kan tidak masuk di akal kalau kita mau, di zaman sekarang pun tidak ada raja yang seperti itu. Jadi memang kita kembali ke sejarah mereka. Nah cuma memang dalam belajar itu ada namanya kan stepnya ya, tahapannya. Kita pun ada, kalau formal ada TK, SD, SMP, SMA. Kenapa kita nggak langsung kuliah aja waktu kita masih... Karena nggak bisa. Akal kita belum bisa mencerna itu semuanya. Kita butuh step by step. Kita makan pun lagi lapar, nggak bisa langsung kita ambil makanan, tempel di perut kita, terus hilang laparnya. Kita harus kunyah dulu, proses. Memang Allah sudah buat, namanya sunnatullah, sistem yang Allah buat. Kita tidur pun, kita nggak bisa, saya ngantuk nih, tutup mata, buka, selesai. Atau saya cuma niat hilangin ngantuk saya, tidak bisa. Prosesnya dia harus tidur, nyenyak, bahkan sekian jam misalnya contoh. Kita maaf ya, buang hajat juga sama.
ampas yang tidak dibutuhkan dari nutrisi yang kita konsumsi harus dikeluarkan. Ada waktu pembuangannya, ada waktu kita berhentinya. Sudah diatur semua dengan begitu detailnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Makanya dalam belajar pun kalau kita tadi langsung masuk, ini kan kita langsung masuk ke level sabarnya Nabi Ayub. Nah, memang dia ada ada tahapannya. Ya mungkin kita mulai dulu dari sabar yang kecil. Misalnya kita lagi lapar nih, walaupun lapar banget. Udah kita teriak-teriak atau kita diam, sama aja. Intinya kita ikhtiar berusaha mencari makanan, kan begitu. Tapi orang yang tenang sambil cari makanan dengan orang yang teriak-teriak sambil cari makanan itu akan beda kan. Nah ini contohnya. Kita mulai dari hal yang kecil aja. Sabar. Ada sesuatu yang kita harapkan belum kita bisa dapatkan. Masih butuh proses. Masih ada antrinya. Oke, minum obat. Kalau kayak dokter, ada dosisnya. Oke, dosisnya minum antibiotik 1 minggu ya, 3 hari. Oke, kita nikmatin. Kalau saya biasa bahasakan di pengajian, nikmati prosesnya. Kita belajar begini, kenapa kita harus 30 episode atau berapa episode untuk menyelesaikannya? Kenapa harus banyak ulama tulis buku-buku dengan bab-bab yang lengkap? Karena kita butuh step by step belajar. Gitu. Nah seperti itu. Nah makanya belajar pun dalam masalah kesabaran butuh step by step. Dari hal yang kecil, mulai pindah lebih besar. Makin sempurna maka makin besar pahalanya. Nabi Ayub sudah sampai pada level yang luar biasa gitu. Makanya iblis pun, kepalanya, pimpinannya, semua pemberontak. Pusing yang suka mengganggu. Dia pun pusing, gimana cara yang goda orang ini? Oke. Gitu ya. Karena dia sudah sampai pada level itu. Tapi bagaimana Pak Ustadz standarnya Pak Ustadz? Kan kalau tadi kan kita harus mentauladani Nabi Ayub Pak Ustadz. Sedangkan kalau kita ada masalah, apakah kita tidak perlu berdoa dengan Tuhan, Allah? Apakah kita cuma bersyukur saja, Alhamdulillah? Atau kita harus berdoa meminta? Karena kan Pak Ustadz bilang kemarin bahwa berdoalah bahkan sampai hal terkecil dalam hidupmu. Ini kan agak bertolak belakang Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kita harus berdoa, atau kita cukup bersyukur saja Pak Ustadz? Iya, jadi Nabi Ayub alaihissalam bukan tidak berdoa. Tapi Nabi Ayub alaihissalam coba membalanskan. Jadi dia coba menikmati proses itu. Nabi Ayub sangat faham. Dia kalau sedang dapat nikmat dia syukuri, maka akan ditambah. Dia kalau sedang datang ujian, dia sangat yakin akan ada garis finishnya. Maka dia coba menikmati sampai garis terakhir. Ibarat gini, orang lagi maraton. Kalau dia biar sudah ngos-ngosan, dia udah setengah mati. Kalau dia mau sampai garis finish, dia harus sabar dulu. Dia akan sampai nanti. Nabi Ayub mau itu. Sampai kaki saya menginjak garis finish, nah baru saya mengatakan saya berhasil. Dia maunya begitu. Tapi bukan berarti orang tidak berdoa. Nabi Ayub alaihissalam tetap berdoa, tetap berzikir, ya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus masalah ujian yang sedang Allah datangkan, beliau coba untuk menekan dirinya supaya saya mau lihat nih apa nanti yang maksimal Allah berikan kepada saya. Dan betul-betul Allah luar biasa. Wa atainahu wa ahlan wa mithlahu ma'ah. Nah, ini tadi potongan ayat, maaf keliru ya. Ayat yang sekarang ini wa atainahu wa ahla wa mithlahu ma'ah. Dan kami berikan dia harta dan keturunannya 2 kali lipat. Allah itu kalau sudah memberikan balasan nanti tergantung tingkat kesabaran kita. Kalau kita diberikan ujian sambil ya saya terima deh, tapi juga cerita sabar, keluh kesah kepada orang, ya berarti akan ada berkurang. Dengan orang yang ke dokter iya, konsultasi iya, tapi nggak ada orang lain yang tahu, hanya dia sama dokternya, hanya dia sama Allah dan dokter Allah suruh. Karena kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya, berobatlah hamba-hamba Allah. Saya sering bahasakan di pengajian begini, cobalah kalau punya permasalahan konsultasi sama ahlinya saja, jangan sama semua manusia. Sakit ke dokter, masalah agama ke ustadz misalnya, selesai. Nggak usah semua teman di kantor diceritakan. Saya mau cerita sama kamu ya masalah rumah tangga saya, tapi kamu jangan cerita orang ya. Cuma semua orang digituin. Jadi sama saja dia jalan dengan maaf, tidak berbusana. Orang semua tahu masalah dia. Tapi jadilah manusia yang sebenarnya tidak, siapa sih manusia yang tidak punya masalah. Tapi buat kita jalan orang lain tidak tahu masalah kita. Hanya kita sama Tuhan kita dan juga orang-orang yang ahli di bidangnya. Masalah bisnis, maksudnya sama ahli di bidang bisnis. Penyakit sama dokter. Masalah agama sama ustadz. Udah selesai. Ya memang kira-kira orang-orang ini akan memberikan solusi. Kalau kita cerita sama orang, maaf, masalah rumah tangga, tapi konsultasinya sama janda, sama duda, nggak nyambung nanti. Karena mereka akan pandu kita ke jalan mereka, ke yang salah. Atau kita bicara bisnis sama orang yang gagal.
yang bangkrut usahanya. Nggak bisa. Kita cari orang yang sudah berumah tangga 70 tahun tidak bercerai. Itu loh yang kita ngomong sama mereka misalnya kan. Orang yang sudah bangun usaha sekian puluh tahun, bahkan kalau perlu sudah turunan, itu kemudian tetap sukses. Nah itu yang kita bicara sama mereka. Sehingga betul-betul tepat pada ahlinya. Ustadz, tadi soal kesabaran, Ustadz. Tadi kan Ustadz bilang kan ada proses ya, Ustadz ya. Berarti sebetulnya untuk mencapai sebuah kesabaran yang sesungguhnya kan berarti proses itu dalam arti dengan ilmu ya, dengan belajar ya, Ustadz ya. Jadi memang kita bisa sabar maksimal tuh berarti sesuai dengan belajarnya kita, semakin belajar atau tidak, bagaimana sih? Ya, jadi belajar itu dari dua sisi. Belajar secara teori, belajar secara praktek. Ini kalau digabungkan dua-duanya, itu akan sempurna belajar itu. Teori itu maksudnya apa? Kalau kita mau supaya sabar, ya kita baca keutamaan sabar. Kan gitu. Mirip kalau kita mau sholat, supaya kita rajin sholat, kita baca keutamaan sholat. Nah, kita mau sedekah, baca keutamaan sholat. Maksudnya janji Allah di situ apa sih? Saya dapat apa kalau saya sabar? Saya dapat apa kalau saya sholat? Saya dapat apa kalau saya puasa? Dan seterusnya. Ini secara teori. Karena kita kalau tahu, oh ternyata saya kalau sabar saya dapat ini ya, misalnya. Itu akan luar biasa. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar pasti akan mendapatkan balasan tanpa ada lagi batasannya. Gitu kan. Terus tentang surga, Allah mengatakan nanti malaikat akan menyambut ahli surga selain mengatakan bima sabartum. Ini semua kalian dapatkan karena kesabaran kalian. Jadi memang sabar itu sudah tidak ada batasnya gitu. Nah, jadi secara teori kita mempelajari apa yang kita dapatkan. Saya dapat apa sih? Nah, seperti kita mau masuk bisnis nih. Dr. Richard masuk bisnis, pasti kan kita pelajari dulu nih. Kita adakan studinya. Saya mau investasi di sini, saya dapat apa sebenarnya? Modal berapa lama kembali, untung saya berapa? Itu kan kita pelajari studi. Itu yang akan memotivasi kita mau menjalani nanti. Suka dukanya kita akan bisa terima karena kita tahu ada goal target kita. Nah seperti itulah. Ini teorinya. Prakteknya adalah kita coba aplikasikan. Kalau sudah mulai ada ujian, ini belajar sabar nih. Nah kita belajar. Allah selalu mendatangkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada saja ujian untuk praktek. Misalnya kita lagi jalan tiba-tiba kita diganggu orang, ada yang caci maki. Kalau sekarang di media, mana pernah ada orang yang semuanya pro? Pasti ada kontra. Itu sudah umum. Nah kontra itu ujiannya. Kita sabar nggak? Langsung dipraktek ya, teorinya udah tahu nih, prakteknya gimana nih. Nah nanti kalau kita sudah mulai praktek, oh ternyata begini. Dan penuh keyakinan dengan teorinya, ini Allah nggak mungkin salah dengan janjinya. Nanti kita seperti Nabi Ayub tuh dapat akhir ujungnya. Diuji lagi, kita lulus lagi. Uji lagi, lulus lagi, begitu. Sampai kata Nabi SAW, seorang mukmin akan terus diuji. Di dirinya, di keluarganya, di hartanya. Sampai mereka bertemu dengan Allah, tidak ada lagi tersisa dosanya. Kita batasin, kita juga perlu jelaskan di masalah definisi. Sabar itu bukan duduk manis, elus dada. Kan banyak orang gitu, sabarlah, duduk, suruh sabar, elus dadanya, bukan. Sabar itu adalah menerima keputusan Allah dan ikhtiar. Coba mencari jalan keluar, itu namanya sabar. Contoh misal, kita tidur malam, bangun pagi sudah flu. Berarti ujian sudah datang. Sabar. Apa itu sabar? Oh, kita langsung berpikir Allah sedang menguji saya. Kita pertemukan itu supaya mudah kita terima dengan nikmat selama ini. Misal contoh, kita langsung merenung mungkin sudah 365 hari yang lalu, 1 tahun yang lalu kita nggak pernah sakit flu. Sekarang Allah uji dengan flu. Ya sudahlah, ujian sedang datang. Kalau dulu saya bersyukur, kalau ini saya bersabar. Karena syukur sama sabar ini kayak dua sayap kehidupan. Kalau saya bahasakan sayap ini supaya mudah difahami kayak pesawat. Satu sayap nggak bisa terbang. Jadi kalau nikmat ada, bersyukur. Ada ujian, dia bersabar. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman saja. In asaba sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, wa in asaba dharra sabar. Kalau diberikan ujian dia bersabar. Jadi memang ini perlu diimbangin. Nah, jadi kalau kita sudah kena begitu, kita bersabar. Sabar itu berarti kita terima dulu, kemudian kita nikmati prosesnya. Itu sudah kita ikhtiar aja. Kita ikhtiar itu misalnya kita minum teh, hangat, minum obat, istirahat cukup, udah selesai. Itu berarti sabar. Ada orang utang, belum bayar. Kita tagih. Setelah kita tagih, dia belum bayar. Oke, kita sabar. Sabar sini apa? Terima dulu ini ujian dari Allah, tapi tetap ikhtiar. Ikhtiar kita untuk terus menagih yang kedua, yang ketiga itu tidak mempengaruhi sabar kita. Karena sabar itu artinya terima dulu Allah uji saya, maka saya tinggal ikhtiar. Begitu. Pak Ustadz, tapi secara
praktek Pak Ustadz di dalam hidup saya. Tapi saya yakin sih di semua kehidupan kita. Kita kan pasti ngalamin banyak masalah Pak Ustadz. Apalagi ketika kita berada di atas, berada kita ada di puncak. Makin banyak masalah dalam kehidupan kita Pak Ustadz. Kita diuji dan ujian itu semakin berat Pak Ustadz. Saya sendiri juga pernah ngalamin seperti itu Pak Ustadz. Bahkan sampai pernah komplain juga ke Allah Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz ya, saya jujur ya. Tapi saya rasa semua, saya nggak tahu nih apakah saya doang atau semua ya. Bahkan saya pernah menganggap apakah Allah itu ada. Boleh nggak kita manusia itu mengeluh seperti itu Pak Ustadz? Nggak boleh. Karena alasannya begini. Kan keraguan, kebimbangan, kebodohan itu hilang dengan ilmu dong. Ya kan? Kalau orang sudah punya ilmunya pasti akan hilang semua itu. Minimal makin mengecil. Kebimbangan, kekecewaan, protesnya gitu-gitu ya. Jadi gini, yang pertama sekali kita harus pahami, pasti nikmat lebih besar daripada ujian. Pasti. Dan setiap hari ada nikmat, ada ujian. Setiap hari. Makanya kita ada lapar, ada kenyang. Ada haus, ada hilang hausnya. Ada ngantuk, ada hilang ngantuknya. Gitu kan. Ada kita kebelet, ada yang kita sudah plong. Gitu-gitu. Kita pasti juga pernah sakit, pernah sehat. Begitu terus. Tapi umumnya pasti yang ujian lebih sedikit. Sekarang contoh, dokter misalnya 40 tahun ya, berapa? 40 tahun. Oke. Dari 40 tahun ini, kalau kita hitung secara persentase, mana lebih banyak dok? Sehat atau sakit? Setelah saya pikir-pikir, banyak sehatnya, banyak enaknya sebenarnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya, ujian ini pasti lebih sedikit. Itu poin pertama dulu. Okay. Itu data, realita lapangan kita. Sepakat. Ya. Yang kedua, ujian ini bukan bentuk kebencian Allah kepada kita. Tapi bentuk kasih sayang Allah agar ada waktu-waktu di mana kita akhirnya lebih dekat dengan Allah. Sebagai contoh misalnya, kita kalau lagi banyak nikmat dok, lagi kenyang, lagi banyak harta, lagi melimpah lah segala-galanya. Bisa nggak kita tetesin air mata karena kita terharu kepada Allah? Sulit. Kita paling mengatakan, iya alhamdulillah, iya. Terima kasih, oke. Tapi kalau kita lagi ada ujian, air mata kita bisa netes. Terkuras gitu ya. Dan kita betul-betul menghadirkan hati kita, yang itu tidak bisa kalau sedang ada nikmat. Ya Allah tolong sembuhin saya. Ya Allah berikan saya jalan keluar. Asal kita kembali kepada Allah. Nah itu nilai ibadah yang sangat tinggi. Gak bisa kecuali dengan ujian. Orang kalau mau cum laude, dia gak bisa duduk santai. Walaupun dia cerdas. Dia pasti akan meluangkan waktu, keseriusan, konsentrasinya, fokus, hafalan dan seterusnya. Baru dia bisa cum laude. Walaupun dia cerdas. Cerdas tapi ugal-ugalan gak bisa. Nah seperti itu orang kalau lagi diuji itu, dia sebenarnya sedang menikmatin. Kalau dia sedang menikmatin itu, saya pernah punya pengalaman begini dok. Satu waktu saya mau khutbah Jumat di daerah Otista. Di kampung Melayu situ, ada kampus statistik. Saya mau khutbah Jumat di kampus itu. Saya datang lebih cepat. Begitu saya datang, waktu itu subhanallah tahun-tahun pertama kami buka restoran. Ada ujian di situ, tukang ya perusahaan yang saya tawarin untuk jasa mengerjakan itu nggak selesai sampai setahun. Setiap saya datang masih belum ada pekerjaan. Tukangnya masih duduk cuma 2 orang. Saya telepon, iya nanti Pak Ustadz saya akan kerjakan. Uang sudah kita serahkan, sudah masuk. Ini ujian datang. Tapi saya menganggap ini sebuah ujian. Tidak mungkin Allah tidak melihat saya, tidak mungkin Allah tidak mengetahui saya. Lalu satu waktu saya mau khutbah Jumat, saya masuk ke masjid, saya gunakan momentum itu kesempatan untuk berdoa lah. Subhanallah saya waktu itu, jadi ini mihrab tempat mihrab tempat sholat, di sini ada mimbar. Saya masuk ke belakang mimbar di dekat mihrab. Rupanya di antara mimbar ini sama dinding ada celah kecil, bisa kelihatan dari tempat orang sholat di belakang makmum. Saya lagi sholat di sini gitu. Tertutup sama saya supaya orang nggak lihat. Saya sholat lalu saya sujud lama gitu. Saya sambil berdoa sama Allah, ya Allah mudahnya urusannya, ya Allah gini. Dan saya sangat menikmati doa itu karena saya merasa saya nggak bisa ucapin ini mungkin kalau sedang ada nikmat. Saya betul-betul merasa Tuhan itu ada, Allah itu ada dan mendengarkan saya. Saya betul-betul berharap Allah kasih. Ini mahal sekali gitu. Udah selesai. Habis selesai segala macam,
Saya keluar dari tempat tadi saya sholat ke depannya mimbar, nunggu panggilan untuk khutbah nanti. Ada satu bapak, rambutnya sudah putih semua, datang kepada saya. Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dia memang biasa dengar, di masjid itu kebetulan juga saya punya jadwal rutin sepekan sekali ngisi pengajian. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz pernah susun nggak doa-doa dalam Al-Quran, dalam bentuk buku? Saya bilang belum pernah Pak, tapi insya Allah, mudah-mudahan nanti satu waktu, Allah mudahin kapan. Karena untuk nyusun semua doa dalam Al-Quran itu butuh waktu untuk nulis gitu. Udah saya jawablah beberapa pertanyaan. Terus dia bilang sama saya gini, tiba-tiba, Ustaz, tadi saya lihat Ustaz di celah itu, antara mimbar sama dinding itu ada celah. Ustaz lagi lama sekali sujud. Ustaz baca apa? Bapak itu bilang, saya dengan santai mengatakan, saya lagi ada masalah Pak. Saya nggak sebutin apa. Saya lagi mohon sama Allah. Saya berharap Allah mudahin urusannya. Itu saya ingat betul, dia sambil pegang rambutnya yang sudah putih. Dia mengatakan, Ustaz, saya sampai rambut saya putih seperti ini, saya belum pernah merasakan kenikmatan sujud seperti itu. Saya pengen sekali. Jadi seperti Allah sampaikan pesan ke saya, ini saya pilih kamu loh. Iya. Jadi ujian itu datang, sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Saya ada loh, ayo datang ke saya. Nah gitu. Kenapa kamu masih jauh dari saya? Gitu. Oke. Nah jadi, lebih ke situ pemahamannya. Sehingga kita tidak menganggap lagi, oh kenapa Tuhan buat saya kecewa, kenapa Allah itu ada nggak sih, dengar nggak sih? Nah gitu. Itulah yang diyakini tadi oleh Nabi Ayub dengan penuh keyakinan, dan betul Allah kasih dia. Dia sabar sampai garis finish, pas finish itu luar biasa. Allah kasih balasan yang luar biasa. Paham saya. Masya Allah Ustaz ya, masalah ujian. Terus masalah kesabaran lagi, ujian tadi Ustaz ya. Yang kadang kan orang melihat sebuah ujian itu bermacam-macam Ustaz ya. Ada itu menjadi sebuah teguran, atau itu sebagai tanda sayang ya Ustaz ya. Hukuman atau itu teguran gitu ya. Kira-kira seperti itu ya Ustaz. Itu sebagai penegur karena Allah sayang, atau memang itu sebuah hukuman gitu Ustaz. Kalau menyikapi sebuah ujian yang kita alami. Kalau dia dalam kondisi tidak sedang melakukan kesalahan, dia tidak berbuat dosa, Allah datangkan ujian. Para nabi-nabi banyak yang tidak berbuat dosa, tapi mereka diuji sama Allah. Nabi Muhammad SAW itu, walaupun beliau sudah jadi raja di Madinah, sudah punya kekuasaan, tapi masih diuji oleh Allah dengan adanya orang munafik yang tidak suka dengan dakwah beliau misalnya. Tapi beliau bersabar. Kadang-kadang kita lagi nggak ada salah apa-apa, ada yang gosipin, ada orang ini dan itu, atau kita pinjamin uang kepada seseorang baik-baik, pada dia sengaja tidak mau bayar, itu murni ujian. Ujian ini, khusus ujian seperti ini, dia tadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita coba lebih mendekatkan diri kepada dia, dan ada nilai plusnya. Ada beberapa derajat di surga, kata para ulama, itu tidak bisa dijangkau kecuali dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, 100 tahun bersedekah. Tapi umur kita hanya 60. Allah mau kita sampai ke derajat itu, mau dapat istana itu. Gimana cara Allah datangkan ujian? Ujian ini kita kayak meringkas banyak waktu kita agar mencapai derajat yang tinggi di surga. Nah seperti itu. Kalau hamba itu berbuat salah, maka itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia, sekaligus teguran supaya dia berhenti. Sebagai contoh misalnya, saya sering sampai kasih contoh di pengajian begini. Kalau ada maling, lalu ditangkap oleh masyarakat, digebukin sampai mati, saya masih bisa mengatakan itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Loh kok bisa? Iya. Pastikan orang ini bukan curian yang pertama. Biasanya kemaksiatan pertama itu Allah nggak langsung hukum secara fisik. Allah sering munculkan rasa khawatir. Kita sekarang kalau mau masuk ke hotel, mau berzina, ada rasa khawatir. Orang kalau mau manipulasi data, ada rasa khawatir. Itu peringatan pertama dari Allah. Tetap dilakukan sama dia, nanti Allah datangkan orang yang melihatnya. Berhenti nggak ini? Nggak lagi. Lama-lama nanti kalau terus saja berzina di hotel, Allah rubuhin hotel itu, permalukan dia, datang media dan segala macam. Nah sebenarnya pemberhentian itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak digituin, nggak mau berhenti orang ini. Oh, Hukuman itu kasih sayang ya Ustaz. Iya, karena kalau dia nggak diberhentiin, dengan ini orang mati aja dalam kondisi di hotel karena zina aja terus misalnya. Atau orang ini mencuri aja terus. Ini udah maling yang ke 500 kali gitu. Karena dia udah ulang-ulangin.
Dia anggap dirinya selamat terus. Allah kasih peringatan rasa takut diabaikan. Allah kasih peringatan mungkin orang tuanya ingatkan, pasangan hidupnya ingatkan. Sering terjadi kan rumah tangga gitu. Istri ingatin, udahlah berhentilah, nggak usah narkotika lagi. Kamu tahu apa? Jadi memang dia selalu, nanti satu waktu Allah datangkan sesuatu, dia berantem sama seseorang, digebukin mati. Karena itu betul kayak sayang Allah. Karena kalau enggak, dia nggak mau berhenti. Akhirnya di akhirat lebih berat hukumannya. Oh, oke. Allah cut di situ, udah selesai sampai sini. Karena kalau kamu buat terus ini, ditambah umur lagi 2 tahun. 2 tahun ini makin berat lagi, makin tambah lama di neraka. Dan di sini diberhentiin aja. Nah. Oke. Pak Ustadz, ada masuk ke dari tim kreatif nih Pak Ustadz. Ujian hidup itu termasuk dengan takdir. Ini kemarin sudah pernah dibahas Pak Ustadz. Jujur Pak Ustadz, saya belum bisa mengerti tentang takdir Pak Ustadz. Takdir itu memang ada dalam agama Islam Pak Ustadz? Nah, takdir ringkas definisinya keputusan Allah. Takdir. Keputusan Allah ini kita rincikan. Ada keputusan Allah yang Allah tidak libatkan sedikit pun hambanya. Pergantian siang malam. Pergantian musim. Umurnya dunia ini. Pembangunan dan penerapan fasilitas surga. Neraka dengan segala macam siksanya, surga dengan segala macam nikmatnya. Kita tidak bisa menolak kita lahir dari ibu siapa. Dokter nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, mau ibu itu. Kita nggak bisa milih, saya nggak mau jadi laki-laki, mau jadi perempuan aja. Saya nggak mau mata saya besar, mata saya sipit, nggak bisa. Oke. Kita lahir, kamu laki-laki, kamu begini fisik kamu, begini paras wajah kamu ini ibu dan ayah kamu. Kamu dari keluarga ini, selesai. Kita nggak bisa milih. Itu namanya keputusan. Yang Allah tidak libatkan kita di situ. Ada keputusan yang Allah tentukan sesuai dengan keluasan ilmu Allah, dikenal dengan af'al ibad, sikap dan perilaku hamba dalam keseharian. Di situ Allah berikan kebebasan, menikah, memilih jurusan kuliah, ya, memilih pakaian, memilih makanan. Allah kasih kebebasan, silahkan. Itu Allah, bukan takdir ya? Takdir. Tetapi Allah tentukan sesuai dengan keluasan ilmu Allah, hamba ini nanti akan pilih yang mana. Allah cuma tentukan halal, haram. Ini makanan halal, ini makanan haram ya. Nah, sekarang hamba itu kan punya potensi tuh. Mau halal atau mau haram. Dia kalau milih misalnya, saya milih yang haram aja deh. Daripada saya minum teh sama kopi, saya minum bir misalnya. Nah, dia kan ada potensi. Kalau dia pilih bir misalnya, sebenarnya Allah kasih kebebasan dia. Dia boleh milih, dia boleh ganti teh. Bisa minum ini. Dia boleh makan ini, dia boleh makan yang itu. Haram atau halal gitu kan. Nah sekarang kalau dia pilih sesuatu, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, waqad ahata bikulli syai'in ilma. Allah meliputi segala satu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu si orang ini akan pakai baju ini, akan makan ini, akan pilih menikah sama yang itu. Itu sudah ada semua, Mas. Sudah, di Lauhil Mahfuz sudah catat semua. Tapi Allah nggak maksa hambanya di sini. Allah betul-betul menciptakan dia dengan kebebasannya, tapi Allah sebagai pencipta tahu dia akan pilih apa. Nggak ngerti saya, Pak. Oke, lebih dalam begini. Dr. Richard pilih baju putih hari ini. Iya. Apakah itu takdir? Ya. Sekarang mungkin seminggu yang lalu Dr. Richard tidak pernah tahu ini. Kalau saya ganti jadi warnanya jadi kuning. Oke. Kalau diganti, kata-kata kalau ini masih optimal, mungkin tidak. Sekarang kita bicara realita, by data aja. Dokter Richard sudah pilih baju putih sekarang kan? Oke. Sekarang dokter mungkin tidak pernah berpikir pakai baju merek Lacoste putih hari ini. Mungkin minggu lalu dokter tidak pernah berpikir. Oke. Tapi Allah sudah tahu hari ini dokter akan pilih baju ini. Allah sudah tahu minggu depan dokter Richard akan pilih baju apa. Sampai kita meninggal, Allah sudah tahu kita akan pilih baju yang mana, kita akan makan makanan yang mana, kita akan minum yang mana. Tapi Allah tidak maksa. Allah akan memberikan keluasan kita memilih. Cuman Allah sudah tahu kita akan pilih apa. Termasuk beriman dan kufur, pilihan hamba. Orang mau beriman silahkan, orang mau kafir silahkan. Tapi Allah sudah turunkan dalam syariatnya. Beriman itu ini loh, ngerjain perintahku, jauhi laranganku. Ujungnya surga loh, surga itu ini. Ada bidadari, ada bidadara, ada taman, ada istana, ada ini, ada ini, ada ini. Ini kekufuran nih ya, neraka loh, nanti ada api, ada ini, ada ini, ada ini, segala macam. Gitu. Berarti takdir itu bisa dirubah kan, Ustaz? Kalau belum terjadi ya? Takdir di Lauhil Mahfuz tidak bisa berubah.
Lauhul Mahfuz itu, jadi ada hadis yang menjelaskan begini. Allah menciptakan pena, lalu Allah memerintahkan pena mencatat semua takdir yang akan terjadi. Itu tidak akan pernah berubah. Dalam realita kehidupan kita sehari-hari, sebagai contoh misalnya, Mas Dimas mau berdoa sama Allah, misalnya. Kita lagi sakit, lalu kita berdoa, ya Allah sembuhin saya. Allah sudah tahu itu. Di waktu itu, si Dimas ini akan sakit dan dia akan berdoa. Dicatat sebagai takdirnya dia, tapi bukan Allah paksa. Jadi nanti gini, finalnya, endingnya nanti. Orang masuk neraka itu, dalam kondisi dia meyakini keadilan Allah. Karena dia tahu, perbuatan yang dia lakukan, dia zina, dia membunuh, dia berbohong, ini pilihan dia. Bukan Allah yang suruh dia. Allah sudah ingatkan, tapi Allah kasih kebebasan dia dalam af'al ibad, sikap dan perbuatan pilihan seorang hamba bebas. Makanya Allah bilang, "Faman syaa falyu'min," siapa yang mau beriman silakan. "Faman syaa falyakfur." Siapa yang mau kufur bisa, silakan, haknya dia, tapi masing-masing punya konsekuensi. Oke, takdir itu tidak bisa diubah tadi Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya saya dengar seperti itu konsepnya Pak Ustadz, ini sebenarnya kan pengulangan dari penjelasan Ustadz Felix Show di tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu ya. Tapi sebenarnya memang saya sampai sekarang masih nggak masuk di akal saya Pak Ustadz. Karena kalau misalnya takdir itu memang nggak bisa diubah, untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita berusaha? Kalau memang takdir itu sudah ada tulisannya, saya ditakdirkan kaya raya luar biasa, atau saya ditakdirkan susah miskin dan lain sebagainya. Apapun usaha saya tetap akan seperti itu. Mau saya rebahan pun, saya akan tetap seperti itu. Mau saya tolak Islam sekalipun, maka Islam tetap akan masuk ke dalam diri saya. Oke, saya sebelum jawab begini dok. Bedakan pertanyaan dokter berhubungan mau mencari informasi dan kebenaran dengan dimulai dengan ingin membangkang. Beda. Ya betul. Orang kalau, apa bedanya Fir'aun sama Nabi Musa? Nabi Musa itu dikasih wahyu, terima. Diperintahkan apa terima? Fir'aun disampaikan penyampaian, menolak. Beda. Orang kalau dari awal, kita kalau belajar di kampus pun, materi apapun, walaupun bukan agama, di saat kita membuka hati, dan kita bertanya pada dosen karena tujuannya edukasi, mau mendapat informasi, itu akan beda sekali dengan kita hanya mau menantang si dosen, menunjukkan pada teman-teman kita kalau kita hebat. Itu pembangkangan namanya. Akan beda, ini akan mendapatkan manfaat, dan akan lebih mudah mencerna. Kalau ini pasti penolakan. Dan tidak akan pernah bisa masuk apa yang dosen sampaikan. Gak mungkin. Karena dia memang sudah membenci dari awal. Gak bisa. Nah, itu dulu poinnya ya. Nah supaya dokter bisa, tadi saya belum bisa menerima gini-gini. Oke, kalau tujuannya dokter adalah mencari kebenaran. Dari sekarang dia dalam hatinya untuk itu. Akan mudah memahaminya. Tapi kalau dari awal dalam hatinya sudah, kayaknya saya, apapun jawaban Ustaz saya gak mau terima. Itu sudah dari awal, udah susah. Nggak akan mungkin. Itu yang terjadi pada Fir'aun, terjadi pada Haman, terjadi pada Namrud. Orang-orang yang membangkang sebelumnya semua itu. Karena memang mereka dari awal, kau ngomong apapun saya nggak percaya Musa. Selesai. Gitu. Kau ngomong apapun Ibrahim, saya nggak mau dengar. Saya nggak mau tahu. Siapapun Tuhanmu. Selesai. Jadi dia mau disampaikan argumentasi apapun. Fir'aun itu dilempar di depan matanya, tongkat jadi ular. Tangan Nabi Musa keluar jadi cahaya. Dia minta, nggak ada gunanya. Karena dia sudah dari awal, sudah close dirinya, nggak bisa. Saya nggak akan membuka diri. Dan pasti orang seperti ini tidak akan pernah bisa berkembang. Di masyarakat kita pun sama. Selama yang dia bangun bentengnya adalah defense, saya tidak mau tahu, seakan-akan cuma dia sendiri yang paling benar, ya udah dia tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi kapan dia buka diri, dia buka dirinya, dia masuk ke alam ini, ternyata alam ini luas sekali, ilmu itu sangat luas, maka dia akan banyak mendapatkan manfaat. Nah, seperti itulah ya. Nah, berhubungan dengan masalah takdir ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir dengan kemahakuasaannya, kemahaesaannya, dan Allah memiliki hikmah. Sebelum lebih dalam menjelaskan masalah itu, untuk lebih sederhana begini dok. Kalau misalnya dokter punya perusahaan, saya sama Mas Dimas masuk jadi pegawai. Kami melamar, kami jadi pegawai. Dr. Richard memilih building itu berwarna abu-abu hitam misalnya. Contoh, kombinasi warna abu-abu hitam. Contoh misalnya pakai marmer. Contoh misalnya meja saya sama Mas Dimas itu jenis mejanya mereknya tertentu. Komputernya tertentu misalnya. Dan seterusnya lah. Dindingnya mungkin pakai wallpaper berwarna apa. Contohnya gitu ya. Ini contoh-contoh saya semua. Itu keputusan dokter karena dokter pemilik tempat, owner. Ya. Saya sama Mas Dimas, kalau mau menjadi staff yang baik, maka oke, ini fasilitas yang dikasih, ini jobnya, saya kerjakan.
Saya akan dapat apa yang sudah dijanjikan. Ya jadi masalah ini kalau saya sama Mas Dimas ini, kayaknya dokter salah pilih building nih, warnanya. Masa abu-abu hitam sih? Terus kita ambil inisiatif berdua, pakai duit kita, ubah catnya. Kita menganggap diri kita lebih baik lah. Sementara kita sama manusia, ini mesti alam manusia ya. Terus saya sama Mas Dimas bilang, kayaknya Dr. Richard salah nih, masa beli meja ini, masa beli komputer merek ini. Terus begitu, semuanya ini penolakan. Yang terjadi adalah pasti akan terjadi clash antara kami berdua sama Dr. Richard. Lama-lama, loh, aku owner loh. Ya, kamu siapa mau di sini? Udah cari tempat lain aja. Itu baru di alam manusia. Ini kalau berhubungan sama sang pencipta Allah, kita kayak memprotes sana, memprotes sini. Ini yang jadi masalah semuanya. Fungsi akal untuk memahami wahyu, dok. Bukan mengatur wahyu. Kapan kita ubah, akal itu akan mengatur wahyu. Muncullah seperti pemikiran liberal banyak. Oh, Al-Quran ini sudah tidak layak, tidak relevan lagi. Harus diubah, direvisi. Yang diubah, terus pakai tolok ukur otak siapa? Otak siapa? Otak dia. Otak manusia itu akan terus bentrok. Kita walaupun bersahabat bertiga, tidak mungkin semua pemikiran kita akan bersatu. Gak mungkin. Itulah sebabnya ada wahyu turun. Allah mengatur ini satu konsep yang bisa menyatukan kalian. Seperti itulah. Allah selalu mengatakan, fardu ila Allahi wa Rasul. Ada masalah rumah tangga, ada masalah pekerjaan, ada masalah politik, masalah apa saja, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Pasti kalian akan temukan solusinya, karena Allah sebagai pencipta lebih tahu. Oke, Pak Ustadz, artinya kayak gini, kalau kita percaya dengan takdir seperti yang saya katakan tadi, Pak Ustadz. Oke, saya coba menerima apa yang diajarkan oleh Pak Ustadz. Kalau dari pelajaran tadi yang saya tangkap adalah, kalau memang takdir saya disuratkan seperti ini, artinya saya cukup berserah saja, Pak Ustadz. Saya menjalani hidup saya berserah, karena apapun yang ada di depan saya, itu adalah takdir Allah. Jadi, saya berusaha secukupnya, saya bertawakal secukupnya, saya duduk, saya tidur secukupnya, karena semua yang ada di depan saya itu semuanya adalah takdir Allah. Seperti itu, Pak Ustaz. Iya, kan bukan kita punya batas, dok. Sekarang dokter mau ikhtiar, mau mencoba. Bukan kita ada waktu masa capek, jenuh. Memang ada batasnya, sudah Allah aturin begitu. Kan begitu. Kita makan juga, kita pilih, ada batasnya. Kita nggak bisa makan terus semau kita. Ada batasnya kenyang. Ada satu sistem yang mengontrol kita, dok. Sistem itulah yang namanya takdir. Kita diatur sama sebuah sistem yang sebenarnya itu kebaikan buat kita. Coba bayangkan kalau Allah tidak takdirkan kita punya rasa kenyang. Makan aja terus. Kita nggak pernah tahu kapan kita kenyang. Kita bisa sampai muntah-muntah kita jadi nggak tahu. Atau kita nggak tahu kapan, kita mau buang air besar. Makan, nggak ada takdirnya. Pokoknya makan sepuasnya. Buang air besar tidak ada batas, kita juga tidak tahu kapan kita harus berhenti. Ini semua sistem yang sangat rapi, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Orang yang meyakini masalah takdir itu hidupnya akan selalu rapi. Karena Allah pencipta itu menginginkan kebaikan buat makhluknya. Makanya diatur, ada waktu malam dia istirahat, digelapkan langit. Kita ngantuk tidur, habis bangun tidur kita segar. Ada saatnya kita gerah bekerja, mandi menyegarkan. Ini kayak satu sistem yang sangat rapi. Itulah takdir semuanya. Orang kalau ikut itu enak banget gitu. Kalau takdir itu ada, Pak Ustadz, terus kenapa kita harus berdoa? Kita minta tolong dengan Allah, Pak Ustadz. Kita minta sesuatu dengan Allah. Kan sudah dituliskan semuanya. Ya, karena doanya Dr. Richard pun bagian dari takdir. Allah sudah tahu Dr. Richard akan doa atau tidak pada saat itu. Tapi berubah atau tidak, itu bagian dari takdir sudah. Iya, Allah sudah tahu. Ini misalnya Dr. Richard nih, berdoa nih, di umur 41 tahun berdoa. Ya Allah, luaskan lagi rezeki saya. Sebenarnya sebelumnya mungkin persentase rezekinya Dr. Richard secara uang kita ukur, contoh misalnya 1-10 di angka 5. Sebenarnya Dr. Richard tuh masih bisa sampai ke 10. Nah, umur 41 Dr. Richard berdoa, ya Allah, luaskan lagi rezeki saya. Dia supaya meningkat ke angka 7. Sebenarnya di umur 41 itu pada saat Dr. Richard berdoa, Allah sudah tahu dia akan berdoa, Allah sudah tahu juga akan diijabah. Jadi takdir itu Allah sudah tahu semuanya, apa yang dilakukan oleh hamba tersebut sampai dia wafat. Apa yang akan dia pilih sampai dia wafat. Termasuk dia berdoa atau tidak. Termasuk dia akan memilih siapa yang dia akan nikahi. Oh. Berarti kalau OB jadi CEO itu takdir juga ya berarti? Iya, tapi bentuk ikhtiar dia. Sekarang kalau dua orang, si A sama si B, masuk di satu perusahaan nih. Dua-duanya jadi OB.
Kalau si A ini, misal, dia mengatakan gaji saya 5 juta rupiah. Cukup deh 5 juta rupiah. Saya udah bisa kasih istri 4 juta, 1 juta buat saya pegangan, cukup gitu. Ya udah saya gini aja. Sama si B, dia lihat 5 juta ini sebenarnya sudah cukup. Tapi masa sih saya nggak bisa seperti teman-teman kantor yang lain? Dia ke HRD, dia nanya nih, ada nggak cara supaya saya bisa jadi manajer? Naik level lah. Ada. Caranya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia berikhtiar. Oke. Dia ikhtiar nih. Dia coba. Nanti kita temukan 5-10 tahun ke depan, ini pasti jadi manajer, dia tetap OB. Tapi itu adalah bagian dari takdir. Iya, Allah sudah tahu si B memang akan berusaha. Oke. Dicatat sebagai tadi. Allah tidak paksain dia. Allah hanya memberikan kepada kita potensi untuk itu. Begitupun juga sebaliknya Pak Ustadz. OB tadi kalau misalnya dia malas, dia ya rebahan aja Pak Ustadz. Tapi takdirnya adalah menjadi CEO, maka dia akan jadi CEO. Enggak dong. Kan itu ikhtiar. Seperti gini. Saya duduk aja deh, saya nggak usah makan. Nanti laparnya hilang sendiri. Bisa nggak? Ya misalnya tiba-tiba datang istri kayak gitu punya. Mas, ini mas kue. Jadi kenyang kan kayak gitu. Apa begitu Itu terus? bagian dari... Apa akan begitu terus? Nggak mungkin. Pasti kan ada ikhtiar. Nggak mungkin dong. Pasti akan ada upaya kita. Ada upaya kita. Jadi gini, makanya saya bilang, akan beda sekali. Saya bukan mengatakan dokter seperti itu. Akan beda sekali kalau kita mau memudahkan diri kita memahami sebuah tema, dengan kita masih coba mencari celah kekeliruan atau kesalahan. Itu akan beda. Sama apapun gitu. Saya dulu gini dok, kalau saya temukan ada dosen saya susah sekali difahami materinya, saya justru makin dekat duduk di kursi, di depan dosen itu. Mungkin kita semua pernah alami masuk di kampus, di kelas, ada dosen yang familiar sekali dengan mahasiswa, ngobrol santai, materinya kita asyik banget, bahkan kita rasanya sayang kalau dia keluar dari kelas. Ada dosen cuma antara dia sama papan tulis kan. Dia ngomong aja sendiri, pokoknya yang penting dia sampaikan. Oh ngerti nggak ngerti terserah. Saya pribadi, dulu yang membuat akhirnya ada nilai mencapai cum laude di kampus itu karena saya berpikir, orang ini nggak mungkin dibayar sama kampus kecuali pasti cerdas. Masalah mahasiswa lain itu mau masa bodoh saya nggak mau tahu. Saya duduk, saya makin dekat, saya coba korek sisi mana saya bisa ambil manfaat dari orang ini. Sehingga saya selalu membuka diri, mau menjadi orang yang lebih memahami, mau menjadi orang yang lebih maju. Beda. Dengan teman-teman saya, sudahlah saya nggak bisa paham, nggak usah deh. Nah seperti itu, saya lebih membuka diri lah. Gitu. Siap Pak Ustadz, makanya saya duduk di sini Pak Ustadz. Belajar dengan Ustadz Khalid langsung. Karena memang memang ada beberapa bagian yang saya berusaha terima Pak Ustadz. Tapi kan ini adalah proses ya Pak Ustadz. Saya memang pengen duduk dengan Ustadz Khalid kan salah satunya pengen membuka diri ke arah sana Pak Ustadz. Tapi tetap ada beberapa bagian yang menurut saya ada kejanggalan. Tapi saya siap belajar dengan Ustadz Khalid ke depan pastinya. Pak Ustadz, thank you. Karena ini waktunya sudah habis. Bentar lagi kita mau berbuka puasa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Ustadz Khalid. Terima kasih Dimas Seto yang sudah datang hari ini. Jangan lupa untuk kalian semuanya. Bagi kalian semua yang pengen jualan emas. Kalian kan mau lebaran ini ya. Kalau kalian pengen jual emas, harga emas sekarang lagi tertinggi sepanjang sejarah. Kalian jual ke pusatmas.id. Di sana kalian bisa jual emas kalian, emas batangan, perhiasan, mau tanpa surat, mau perhiasan kalian patah boleh, dan dia akan kasih harga tertinggi dibandingkan dengan yang lain ya. Boleh diadu dan dia ada alat, jadi no tipu-tipu. Kalian silakan masukkan perhiasan kalian, dia akan cek karatnya berapa dan bisa dijual sesuai dengan harga saat itu, dan dia jamin dengan harga tertinggi. Pusatmas.id, jual emas dengan rasa aman. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Dimas sekali lagi. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah.